Seorang pemuda tampak sedang sibuk mengaduk-aduk pasir yang dijereng di atas tungku dengan api menyala, sehingga membuat pasir yang tadinya berwarna putih kini berubah menjadi kecoklatan. Begitu mendengar derap langkah kaki menuju ke arahnya, pemuda itu segera menyudahi aktivitasnya. Dia kemudian mengambil handuk kecil dengan maksud untuk menyeka keringat. Ketika pemuda tadi berbalik, kini dia melihat 3 orang lelaki parubaya yang sangat dia kenal telah berdiri di ruangan tempatnya berlatih tadi. "Paman sudah datang. Silahkan duduk, Paman," kata pemuda itu mempersilahkan. "Bagaimana dengan latihanmu, Ketua?" tanya salah seorang dari lelaki tadi sambil duduk di flat bench yang biasa digunakan untuk pemuda itu untuk latihan. "Kaku semua, Paman," jawab pemuda itu nyengir. "Apa kau sudah terlalu nyaman sehingga melupakan apa yang diajarkan oleh kakek Tengku Mahmud?" "Hehehe, jangan memarahiku, Paman. Aku terlalu sibuk melatih pikiran sehingga lupa melatih fisik." "Bagaimana dengan keadaan gangkumu, Paman?" tanya pemuda itu kemudian. "Hancur. Aku nyaris saja tidak bisa mengendalikan emosiku," jawab lelaki parubaya itu sambil menghempaskan tinjunya ke paha. "Itu tidak akan lama, Paman. Biarkan mereka merasa menang terlebih dahulu. Aku masih menyicil kedatangan orang-orang dari Star Hills, Country's Home, dan Metro City. Setiap hari akan ada yang datang, setidaknya 50 orang. Mereka akan ditempatkan di berbagai kawasan dan berhubungan dengan mereka secara rahasia." "Apa kau tidak kuliah hari ini, Joe?" tanya lelaki yang disebut Paman tadi. "Aku tidak punya kelas hari ini. Oh iya, Paman, bagaimana dengan Erfor?" "Erfor sedang berada di Kangkumu. Mereka masih menyelesaikan misi untuk menyelidiki kemana mereka menyalurkan obat-obatan terlarang tersebut." "Baiklah, Paman. Aku akan menunggu mereka." "Joe, mereka menginginkan kita agar membayar uang keamanan kepada mereka, dan tanggal 1 ini pembayaran pertama." "Begitukah? 7 sekali. Bayar sajalah, biarkan mereka menganggap kita ini lemah. Aku tidak ingin serba tanggung. Sekali libas, habis semua," kata pemuda yang ternyata adalah Joe tadi. "Saat ini, mungkin Karman sedang mengadu-adu perasaan Marven. Jika Karman berhasil, maka kita bisa memanfaatkan kerenggangan hubungan antara Marven dan Honor." Ternyata, orang kepercayaan Paman hebat juga. Tidak kalah dengan orang kepercayaanku yang bernama Leo. "Selama ada upah, dia memang bisa diharapkan," kata lelaki parubaya itu tersenyum kecut. "Bagaimana dengan keadaan keluarganya, Paman? Apakah mereka baik-baik saja?" "Kau tidak perlu merisaukan hal ini. 4 orang pilihanku selalu menjaga mereka dan segera memberikan informasi jika ada sesuatu yang terjadi dengan mereka." "Paman mungkin sangat kelelahan. Paman, silahkan beristirahat." "Kau mau kemana, Joe?" "Aku mau keluar, mencari udara segar. Oh ya, jangan lupa untuk mengintai setiap pergerakan di Kuala Nipah, Paman," pesan Joe yang berlalu pergi begitu saja. Ketiga lelaki parubaya itu hanya menggeleng melihat tingkah Joe yang pergi begitu saja, tanpa mandi terlebih dahulu setelah selesai latihan. Malah, api di tungku yang membakar pasir di kuali pun tidak dia padamkan. "Anak itu, 11-12 dengan Namora, selalu sembrono." "Hahaha. Sudahlah, Bang. Ayo kita kembali dulu ke kota Kemuning," ajak salah satu temannya. "Mari." Ketiga orang itu bergegas keluar, meninggalkan ruangan itu menuju ke ruangan yang lain. Kemudian, mereka kini keluar dari ruang tengah menuju pintu lift. Sore sudah hampir beranjak senja, ketika 4 orang gadis berjalan santai bagaikan sekelompok mahasiswi yang habis mengerjakan tugas kelompok. Jika dilihat dari penampilan mereka yang sangat cantik, tentu keempat gadis ini adalah bunga di kampus. Tapi jangan salah, di balik kecantikan mereka, tersimpan rapi kekejaman yang tidak akan segan-segan menghabisi nyawa orang lain jika ada perintah dari tuan mereka. Keempat gadis itu adalah Erfor. Saat ini, keempat gadis tadi berjalan memasuki sebuah kafe. Sejenak mereka memperhatikan ke sekeliling ruangan. Tepat ketika mereka melihat seorang pemuda tampan sedang duduk menikmati secangkir minuman, sambil tersenyum, mereka segera menghampiri meja di mana pemuda tadi duduk. "Salam kami untuk Anda, Tuan,"
kata salah seorang dari keempat gadis tadi. Shh, hindari perhatian orang lain. Duduk dan bersikaplah sewajarnya, kata pemuda itu tanpa menoleh. Keempat gadis itu tidak membantah. Mereka lalu segera duduk di kursi yang kosong. Kini, posisi mereka telah mengelilingi meja. Kabar apa yang kau bawa, Erwan? Tanya pemuda itu. Tuan, saat ini sedang terjadi rasa saling mencurigai antara Marvin dan Honor. Desas-desus yang saya dengar bahwa Irfan merasa tidak puas dengan tindakan Tiger Lee yang tidak mau menuruti kemauannya untuk mencelakai Tigor. Itu aku sudah tahu. Kalian bertiga, informasi apa saja yang kalian peroleh? Tanya pemuda itu sekali lagi. Tuan, saat ini, atas bantuan dari sekelompok pemuda yang menanamkan diri mereka sebagai geng kobra, telah membantu masuknya obat-obatan terlarang ke kota Batu ini. Beberapa mahasiswa di Universitas Kota Batu telah terjerat oleh mereka. Hanya saja, pengaruhnya belum begitu parah. Jawab salah satu dari ketiga gadis yang ditanyai oleh pemuda yang dipanggil oleh mereka dengan sebutan tuan itu. Aku mengerti sekarang. Memang, antara mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota geng kucing hitam. Apakah Tuan menginginkan agar kami membunuh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan geng kobra itu? Tanya Erwan. Daripada menghabisi mereka yang tidak berguna itu, lebih baik memikirkan bagaimana caranya menghentikan mereka mensuplai barang haram tersebut. Jika ingin membunuh sebatang pohon, bongkar sampai ke akarnya. Jika hanya ranting dan dahannya saja yang dipotong, maka sebentar lagi akan tumbuh tunas yang baru. Jawab pemuda itu tidak setuju dengan pertanyaan dari keempat gadis itu. Tuan, sebenarnya untuk apa kita mengalah kepada mereka? Kita bisa membebat habis mereka kapan saja. Tapi, mengapa Anda terlalu memberi muka kepada mereka? Kau tidak tahu, Erwan. Mereka saat ini telah memenangkan hati penduduk Kuala Nipah. Jika aku membantai mereka sekarang, aku akan dimusuhi oleh orang-orang di Kuala Nipah. Mereka itu sudah aku anggap seperti saudara sekampung denganku. Aku hanya mengulur waktu supaya semua orang tahu kejelekan keluarga Miller ini. Ketika masyarakat merasakan kerugian atas kedatangan mereka ke Indonesia, disitulah kita akan bergerak. Jadi, dukungan terhadap mereka sudah tidak ada lagi. Aku tidak ingin dicap sebagai bos gangster yang bisa menghabisi orang lain sesuka hatinya. Kita memiliki rentak kita sendiri. Jangan terpancing. Justru, semakin kita disakiti, semakin kuat pula alasan kita untuk membantai mereka. Dengan dalih, mempertahankan diri. Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Saya selalu siap kapan Anda memberikan perintah. Kata mereka bersungguh-sungguh. Kalian berempat memang orang-orang yang sangat aku andalkan dalam memata-matai kekuatan dan pergerakan lawan. Karena kalian adalah gadis-gadis cantik, tentunya mereka tidak akan mencurigai kalian. Terima kasih, karena kalian telah melayaniku. Suatu saat, jika perseteruan ini berakhir, aku akan memerdekakan kalian. Terserah, kalian akan pergi kemanapun yang kalian mau. Kami tidak ingin pergi. Jika kami pergi dan kembali ke organisasi, maka kami akan dicap pengkhianat. Kami akan dibunuh. Lebih baik, tangan Anda saja yang menghabisi kami, daripada kami harus diadili di Jepang. Baiklah, kalau begitu. Hebat ya, Kau Jo. Kemarin 2, sekarang tambah lagi menjadi 4. Belum lagi pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, satu suara dari arah belakang seperti halilintar yang menggelegar memekakan telinga yang seperti disambar dan tertampar. Kering tenggorokan pemuda yang ternyata adalah Joe William itu begitu mendengar suara teguran tadi. Dia sangat kenal dengan suara itu. Tiara, gumam Joe sedikit tergagap.